belum berapa seperti itu kan. Entah dari mana datang ini. Udah kita juga teman ini cuma beli Indomie gitu. Apa sakit juga Dulu waktu di kos-kosan mungkin karena terpengaruh sama teman-teman biar bisa ngobrol dan bergaul gitu. Hai, gue Vera. Hai, gue Yansen. Welcome to JWP Jakayut Podcast. Yeay. Kita kembali lagi berarti ya, Kak. Iya. Kira-kira episode ini ngapain sih? Ya, kita seperti biasa ngedengerin cerita orang lain. Tapi episode lalu kalau nggak salah sama Pendeta Sabar bukan? Betul. Sama Pendeta Kemarin Muda. aku nggak sama Kakak, aku sama Bang Agung. Iya, Sekarang sama gantian, Agung, ya. Aku sama Kak. Iya, baru kali ini gue baru bisa join lagi nih. Sibuk. Iya. Untuk kali ini kira-kira siapa sih orangnya? Nah, Kemarin ya. kan pendeta. Apakah Iya sih, gue kalau ngeliat dari raut-raut wajahnya nih ya, Yansen, kayaknya banyak banget ceritanya nih. Udah gitu ceritanya. periang gitu gak? Iya gitu. Kalau gue lihat tuh, wih, ini kayaknya seru-seru nih cerita-ceritanya nih. Karena raut-raut wajahnya itu penuh dengan pengalaman seru nih kayaknya. Daripada lama-lama ya, mendingan kita langsung kenalan aja ya. Halo. Halo Kak. Kalau ini enaknya kita manggilnya siapa ya? Boleh kenalin dulu? Oke baik, nama saya Ronaldo Sringaringo, saya dari kampus kita yang ada di Bandung, Universitas Advent Indonesia. Oh, adik kelas gue berarti. Berarti aku juga nggak tahu nih. Adik kelas juga ya? Kali ya? Iya, iya. Dulu kali ya, angkatan berapa? Iya, angkatan berapa? Angkatan 2019. Oh, iya. jauh. Iya. Jadi kita satu Alma mater semua Jadi nih. kita bahas ini aja kali ya. Unai udah waktu itu. udah. Asalnya dari? Kalau saya asalnya dari Samosir langsung Kak. Samosir. Oh, Ada lagunya tuh Kak. Pulau Samosir. Oh iya. Iya. Tapi daerah mana? Samosir kan luas. Kalau kami di pelosok, sangat pelosok di Holbung namanya Holbung. Oh, Holbung. Iya. Kalau di Instagram sih bagus sih ya. Emang gitu. Itu beda Kak. Jadi Holbung itu sama Holbung tempat kami beda gitu. Oh, wisatanya kali itu yang. Iya. Berarti Holbungnya ada banyak dong. Kalau di sana itu banyak Holbung, tapi yang Kakak maksud mungkin itu yang wisata. Kesibukannya saat ini tuh kalau boleh tahu apa sih? PHD. Kalau saat ini, Ya. kalau saat ini saya lagi ekstensif seperti itu. Berapa lama tuh biasanya? Itu 2,5 bulan, jadi dimulai dari pertengahan bulan Mei sampai akhir bulan Juli ini seperti itu. Oh, berarti udah bentar lagi nih ya di Iya, gereja bentar. sini ya. Ya, bentar lagi finish. Gak ada rencana perpanjang. Berarti cuti dong ceritanya. Setelah ini lanjut kuliah Kuliah. lagi. Oh, Iya. berarti sama kayak kita juga ya Kak, kalau di Harus ada magangnya Iya, juga ya. magang. Terus gimana rasanya magang di sini? Ya, luar biasa lah, banyak pengalaman yang menarik, tapi kesannya ada juga sih yang seperti kurang enak saya buat gitu ya. berarti merasa kurang maksimal melayani di Iya, sini gitu. betul, kurang semua. Enggak lah, kalau kita lihat mah udah bagus ya. Kira-kira udah banyak Kak jemaat yang udah didatengin. Terus kira-kira apa sih yang bisa di-share setelah mendatangi jemaat ini kayak gitu? Ya, udah lumayan sih, tapi yang bisa di-share itu kemana jemaat itu bercerita, keluhan gitu ya. Jadi mereka menceritakan pengalaman mereka, sebenarnya yang ceritakan yang sudah saya alami pribadi gitu. Berarti relate dong, bisa ngasih pandangan secara real kali ya, perasaan yang udah pernah. Berarti udah pernah ngelewatin, berarti gampang lah ya. Kalau udah ngelewatin ujian, ngasih tahu orang ujian kan Iya pasti sih. kunci-kuncinya Oh banyak. iya betul. Jadi kan jemaat ini nih kadang-kadang kalau kita pergi ke rumahnya, Iya. bercerita gimana anaknya, gimana ekonomi gitu. Nah, pada saat ada banyak sih jemaat-jemaat di sini yang ekonominya menengah ke atas dan ada yang menengah ke bawah. Nah, yang saya jumpai sering itu menengah ke bawah gitu ya. Pada saat bercerita gitu, raut wajahnya kelihatan sedih. Nah, jadi pada saat dia bercerita bagaimana ekonomi mereka mau menyekolahkan anaknya, terus mereka bercerita lah, oh kami seperti ini, kami ada yang jualan supaya kami bisa menyekolahkan anak, kami harus kerja ke sini supaya bisa mendapatkan hari-hari untuk mendapatkan gajian harian gitu kan. Nah, baru saya mikirnya, oh ternyata pengalaman mereka ini hidup di kota ternyata memang benar enggak seindah hidup di desa gitu ya. Kalau kita hidup di desa itu, misalnya saya masih ngalamin yang kayak gini, kalau di desa kami itu
rumah kami kebetulan nggak ada nih cabai di rumah. Kami bisa minta ke tetangga gitu. Kalau di kampung kami masih kayak gitu. Saya juga masih mengalami, bahkan orang-orang di kampung, orang tua di sana juga mengalami kayak gitu. Tapi kalau di sini kalau kita lihat ada yang nggak ada lah kebutuhan rumah tangga yang kurang, cabai mau makan gitu kan nggak ada, bawang apa-apa gitu kan mereka nggak mungkin minta ke tetangga gitu kan. Mungkin ada rasa malu atau nggak tahu, memang kayak gitu lah mungkin kehidupan di Jakarta ini Iya sih, gitu kan. memang sih. Nah, beda banget sama di kampung. Itulah yang saya lihat dari mereka itu. Nah, saya tarik kembali ke kehidupan pribadi gitu ya. Pada saat saya lihat pada saat saya lihat kayak gitu, memang kehidupan di kota ini sakit, di kampung enak. Tapi pada saat seperti itu mereka menceritakan tentang bagaimana anak mereka, saya juga mikirnya apa salah didik gitu ya. Karena saya juga pernah mengalami di mana saya pikir saya ini salah didik, tapi sebenarnya saya bukan salah didik, cuman saya aja yang mau membelok ke sini, ke kanan kiri gitu ya. Itu pun pada saat saya sudah melangkah memasuki bangku SMK. PHD sendiri ngerasa diajarin orang tua itu ngerasa udah sesuai nggak? Udah semaksimal mungkin, udah sangat bagus, karena saya masih ingat di mana momen-momen waktu saya SD, saya ini bisa dibilang anak yang baik gitu ya. Orang-orang di kampung tetangga juga bilang ke orang tua kalau saya ini nggak baik. Di SMP juga hitungannya nggak bandel-bandel banget, masih mau nurut sama orang tua, memang nurut terus. Nurutnya gimana ya kalau dibandingin sama orang-orang yang di kota sekarang ini? Pernah nggak sih abang-abang kakak waktu SMP les sore? Iya. Les sore. Jadi les sorenya ini pas sudah mau ujian kelas 9. Jadi waktu itu saya ikut les, pulang les itu saya harus ke ladang gitu kan. Nanti pulang sekolah datang ya ke ladang, kita kerjain ini, tanam padi, ini semua lah, pokoknya dikerjain yang di ladang itu gitu. Saya selalu nurut, pulang les itu jam 4, saya ke ladang sampai jam 6 gitu. Terus kalau saya lihat teman saya ada yang pulang les itu mereka enak, mereka itu main bola, langsung ke main-main lah pokoknya seperti itu. Beda lah sama Bisa kehidupan. menikmati masa kecilnya lah. Iya, kalau kami masa kecilnya itu memang habis-habis di ladang kan seperti itu. Baru masih ada momen-momen dimana harus jaga kerbau gitu kan. Jadi waktu itu ada kerbau dikasih sama orang tua, dikasih sama keluarga supaya bisa dijaga gitu kan. Kebetulan keluarga ini merantau juga, tapi mereka ada peninggalan dari keluarganya juga ya, atau orang tuanya gitu kan, nggak ada yang menjaga kerbaunya, jadi kami dikasih untuk menjaga. Nah waktu itu saya lah yang menjaga kerbau ini terus setiap hari. Kalau udah selesai menjaga kerbau, ke ladang, ngurusin semua lah seperti itu. Lu nggak capek apa? Ya capek nggak capek kan harus dijalani, namanya juga kita nurut kan ke orang tua. Pokoknya harus Iya nurut. sih, cuman gila ya kalau kita malah habis les ya pulang santai nonton atau nggak belajar lagi. Iya betul. Lu Harusnya kerja gitu ya. lagi. Paling kan nyapu tuh. Iya paling nyapu gitu. Ini ke ladang karena capek kan ke ladang itu. Iya, tapi mau gimana kan, kalau misalnya kalau mama, apalagi mama saya ngomong ke saya paling susah untuk menolak gitu kan. Jadi disitulah saya merasakan kalau saya itu memang bukan mau membanggakan diri sendiri, tapi ada pengakuan dari tetangga juga gitu kan. Kalau saya ini memang anaknya yang suka menurut gitu waktu itu. Nah, tibalah masuk ke SMK. Disinilah semua kebrutalan terjadi sama hidup kan gitu. Iya. Yang pertama di situ mungkin karena pengaruh lingkungan kan waktu itu kami ngekos. Oh jauh dari rumah Iya, SMK-nya. iya. Jadi dari tempat kami ke tempat di mana saya sekolah itu ya jauh banget gitu. 4 jam ada. Ada, karena kan di kampung kami ini nggak ada SMA, makanya nggak, cuma di SMP doang. Jadi kami harus pergi ngekos ke Baligi gitu. Jauh banget. Mungkin kan ini dulu, mungkin sekarang udah ada kali ya. Iya, kalau sekarang udah ada. Sampai sekarang belum ada. Dicatat kali ya. Yansen pergi Yansen. Lu jangan ke Papua doang Yansen. Berarti nanti ngekosnya sendiri tuh. Ngekosnya itu kebetulan ada juga satu kampung beberapa gitu kan. Jadi kami tamat dari SMP harus berpencar kemana tempat yang kami suka gitu.
cari jalan sendiri lah. Iya, sebenarnya ke SMK ini bukan tempat yang saya suka. Jadi dulu itu saya mau ke SMA SLA Mertuba yang di Santar. Oke. Ada niat ke sana. Saya mau ke sana aja, saya ngomong seperti itu ke orang tua, tapi datang loh orang tua ini. Kayak malah orang tua kan kehidupan di kampung itu sangat menyedihkan gitu kan. Enggak usah lah, kita nggak ada uang. Pas mama ngomong gitu, rasanya kan hati ini kayak tersayat-sayat gitu ya. Nggak bisa ngomong apa-apa. Aduh, apa-apaan ya kayak gini. Di SMP di sini mau ke SMA nggak bisa juga ke SMA gitu kan. Aduh, kok sedih banget gitu. Ya udahlah, kalau mama yang ngomong, aku harus nurut. Terus kemana lah aku nanya gitu sama orang tua. Kemana aja lah, yang penting negeri katanya gitu. Kebetulan waktu itu saya kalau nggak ke SMA yang di Santar SLA itu, saya mau ke negeri yang nggak ada di Beligi SMA juga. Nah waktu itu karena ada apa itu Persyaratan. Iya, persyaratan alokasi. Jadi kami kan beda kabupaten nih, Kabupaten Samosir sama Kabupaten Toba Samosir. Samosir sama Toba Samosir beda. Nah, katanya yang mau masuk SMA ini harus yang diutamakan yang di Toba Samosir. Jadi kami bersusah payah untuk masuk. Nah, kebetulan SMK di situ menerima dari mana aja gitu. Kalau yang tingkat SMK. Udahlah, saya memutuskan masuk di SMK aja seperti itu. Nah, setelah itu masuk di SMK ini, seminggu setelah mulai ngekos sekolah di sana, saya masih baik-baik gitu kan, baik-baik gitu ya. Karena Masih pulang sekolah ya pulang gitu ya. Iya, pulang sekolah pulang. Apalagi waktu pertama ngekos, saya nangis kan, telepon orang tua, aku nggak kuat di sini gitu kan. Kenapa? Ya, Keras karena- gitu. Karena udah mulai terlihat kan sifat-sifat anak kos di sana gimana ya. Kayak serasa hidup di kota padahal hitungannya masih kampung gitu kan. Iya, jadi oke. jadi udah saya lihat di situ. Saya juga pas pertama sekali lihat orang-orang kayak gitu merokok gitu bebas di depan guru gitu ya. Belum sekolah itu kan di sana itu ramai banget karena sekolah itu SMK 1, SMK 2 berjajar sama SMA gitu kan. Nah, jadi saya lihat di situ. Saya telepon orang tua. Setiap hari saya telepon. Pulang sekolah malam saya telepon terus sambil nangis gitu kan. Aku nggak kuat di sini, nggak mau di sini gitu kan. Bah, mau gimana lagi? Udah lanjutkan aja lah gitu kan. Kebetulan saya juga telepon abang saya ini di Bandung. Jadi dia ini orangnya keras, nggak boleh kita sekali tahu merokok rasanya pengen dibunuh gitu kan. Karena abang saya ini orangnya disiplin banget gitu. Jadi udah berlalu seminggu ini, pas lah masuk di hari Senin pertama sekolah, saya masih ingat itu, disitulah saya mulai merokok. Itu pun disodorin sama teman saya. Oh, karena disodorin. Gratis Maksudnya lah, disodorinnya itu kayak dipaksa atau ditawarin? Ditawarin. Siapa aja biar kelihatan laki-laki katanya. Oh gitu. Iya, udah. Pertama saya isap rokok ini, jadi asapnya nggak keluar tuh. Gue Nempel di sini. mungkin terlalu polos kali ya. Gue baru tahu kalau ternyata biar kelihatan kayak laki tuh kudu ngerokok. Iya. Padahal kalau dari fisik, kalau memang udah laki ya laki. Iya, betul. Itu bujukan aja Kak, bujukan. Iya, jadi Oh, oke. iya. Jadi waktu itu saya merokok nggak bisa keluar asapnya, memang terasa banget. Panas tuh. Nggak panas, cuman di sini tuh sempit banget, nggak bisa bernapas gitu kan. Saya minum lah aku. Saya pikir udah mau keluar asapnya kan, nggak bisa juga. Lah, jadi pas lo ngisep, maksudnya asapnya nggak keluar lagi? Iya, posisinya kan saya nggak paham gimana gitu. Iya kan, namanya juga masih baru. Habis itu berjanji lah di situ. Saya ngomong sama teman saya, kalau saya nggak mau lagi merokok gitu ya, saya buang rokok ini. Terus besoknya anehnya malah saya yang ngajak mereka merokok. Penasaran kali. Kenapa Biar asapnya bisa keluar. Bingung kenapa gitu. Maksudnya lo penasaran kenapa lo gagal atau memang kayak lo ngerasain enak gitu? Pokoknya di situ mikirnya kok mereka bisa sih keluar asapnya aku nggak bisa gitu ya. Bener ya. Jadi Gitu. langsung lah besoknya beli rokok, udah di situ merokok lah terus. Dari situlah awalnya mulai semua pengalaman yang penuh derita. Tapi memang hampir semua teman-teman lo itu ngerokok atau memang ada yang masih nggak ngerokok? Ya namanya kita laki-laki ya, kalau berteman sama laki-laki itu maunya yang hidup sama ini,
sama sepadan gitu ya? iya, Oh. satu circle sama kita gitu ya. Satu sifat lah. Berarti cuma lo doang dong di situ yang waktu datang ke sekolah SMK itu bener-bener belum pernah ngerokok. Ada juga teman saya yang nggak merokok, tapi pada saat itu teman-teman saya yang merokok ini mungkin udah dari SMP-nya mereka udah pada merokok gitu. Lalu sini yang dicari yang cuma nggak merokok ya. Enggak, iyalah. Kayak gitu. Terus kira-kira apa lagi sih yang ngebuat sampai nangis nggak betah? Ya godaan itu terlalu besar dibuat sama teman-teman ini gitu kan. Kalau kita nggak merokok, nggak ada uang ya gitu, nggak ada uang ya gitu kan. Langsung lah mereka menekan. Iya, emang mereka nanya gitu nggak ada uang ya? Ya emang kita nggak ada uang gitu kan. Dari situlah mulai berjalan waktu seiring berjalan waktu ini mulailah keluar semua ngikut sama mereka. Jadi sampai ngisap-ngisap yang enggak ini pun udah terjadi gitu kan, sampai nyabu apa gitu semua. Oh di kosan tuh nyabunya? Kalau nyabunya itu bukan di kosan, tapi pergilah ke tempat yang kelihatannya sepi gitu kan. Oh Kan waktu itu dari teman ke teman, jadi nggak tahu juga nggak pokoknya taunya ada gitu. iya. Biasanya satu Oh orang gitu. doang, Pak. Iya. Kok jadi tahu? Jadi ya udah dikasih gitu kan, jadi rasanya memang luar biasa gitu. Baru beli ganja sampai jual beras gitu kan. Kan kita kan dibekal nih beras dari kampung. Di bawah itu Iya, dijual. gitu. Jadi kami waktu itu bawa beras, kami jual berapa mahal ya ribu. belinya? Cuman 10.000 satu ini kan. Beras ini enggak, beras ini maksudnya kan. Oh beras. Nah, sampai 5 inilah, sampai 5 Liter. Iya 5 liter, 50.000. Kayak beli 50.000 langsung ganja ini segini kan. 50.000 di sana itu murah banget kan sebenarnya, ganja segini 50.000. Udah itu kayak bagi-bagi gitu. Makanya di mana tuh? Kayak makanya pergilah ke ke sungai-sungai, ada di sana sungai-sungai gitu kan. Oh, nongkrongnya di situ. Iya. Spot-spot. Jadi waktu itu sampai ke sekolah pun pengennya nggak mau sekolah lagi waktu itu. Itu mulainya di kelas 1 udah mulai tuh. Di kelas 1 udah langsung. Udah langsung. Seminggu setelah Udah setahun ini. dulu. Enggak ada jeda. Jadi selama 3 tahun di sini saya sudah merasakan benar-benar kegelapan itu semua. Tapi apa sih yang bikin teman-teman lo itu udah pakai Ya, narkoba? tertarik lah Sama- iya tertarik. mungkin mereka itu pernah kan dengar istilah darah muda gitu ya. Pengen mencoba semua gitu. Oh jadi masih kayak labil gitu ya? Iya. Tapi labilnya kebangetan. Iya. Jadi pengen coba semuanya. Iya. Kan di sana itu juga aduh, gimana ya? Katanya kalau di Tubansia ini nomor 1 se-daerah Sumatera Utara pemakaian ganja, peredaran ganja, baru nomor 2 Siantarnya. Bayangin nomor 2 Siantar, nomor 1 Baligin. Baligin gitu. Serem juga ya dari SMP. Pergaulan di sana ya. Iya. Dari SMP udah berani pakai. Tapi emang banyak juga anak-anak yang kayak abang itu ngekos gitu atau emang banyak asli ngekos. Makanya di sana itu juga anak-anak yang ngekos itu habis di ini sama putra daerah juga ya. Kayak dikecam gitu. Jadi tapi nggak pernah diusik tuh misalnya warga situ atau enggak, mereka udah tahu kita ngekos, jadi kita juga tahu diri lah kalau kita bertingkah mungkin mereka itu mungkin langsung bisa aja kayak mukulin kita gitu kan. Emang kayak gitulah kehidupan di sana. tetap jaga-jaga dari kalian. Iya. Intinya kalau menakal tuh ya udahlah usaha untuk diri sendiri, jangan sampai ganggu orang lain. Nggak, selama ini nggak ketahuan sama guru waktu sekolah? Udah guru-guru udah pada tahu kalau aku ini siswa paling bandel di kelas itu kan saya gitu kan. Sampai-sampai guru saya bilang, wali kelas saya bilang, saya nggak menganggap kamu lagi siswa di sini katanya gitu. Memang teman-teman yang lain nggak sekelas? Ada juga yang satu kelas saya yang bandel tapi masih pinter-pinter lah, nggak terlalu. iya, nggak, saya langsung main ini aja. Poin lah. Iya, nggak bertele-tele langsung mau kemana. Tapi boleh ngerokok di sekolah? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi sama juga peraturannya. datang ke sekolah jam 9, pulang jam 10, udah habis itu main di warnet gitu kan, ngambil rokok gitu. Tasnya di situ tuh. Langsung bawa aja kabur gitu, lompat pagar. Nggak ada siapa. Ada, Tapi lewat aja. lewat aja gitu. Dari belakang Hebat sekolah. ya, jaga. Memang mentalnya, Biasa langsung iya. sekolah. Cabut dari awal. Kalau kita mah dulu masih diem-diem aja ya. Bahkan masuk jam 9 loh Kak.
Di kita kan jam 7. Iya, sebenarnya sekolah Iya, masih iya. jam 7, balik jam 2. Kalau saya datang jam 9, balik jam 10. Wah. Telat. Pulangnya cepet juga. Aduh, cakep. Mantau kali misalnya kalau Iya. ada yang seru ya sekolah lah, kalau nggak ada. Iya. Parah. Itu rame-rame juga tuh atau cuma emang pas Ada lah sendiri? kami ini satu circle gitu kan. Hmm. Ada beberapa orang gitu kan. Kalau udah ngabarin dulu nanti kita datang jam 9, balik aja jam 10, malah langsung pergi ke sini ke warnet gitu kan. Udah gas aja di Tapi situ. guru nggak pernah nahan tuh. Iya. Atau emang kalian pinter bisa tiba-tiba hilang? Ada tempat-tempat spot manjat gitu-gitu. Ya kita langsung sebelum pergantian les ini kan ada les gitu kan. Oh iya, Pertama mata pelajaran. mata pelajaran pertama ini. Pas di pergantian ini langsung beraksi gitu. Langsung Udah tahu, udah Iya. tahu celahnya. Ya, gitu. Pintar. Terus itu berlanjut terus 1 Berlanjut tahun, terus sampai 2 tahun, 3 sampai mau tahun. tamat. Berlanjut. Tamat. Mm-mm. Berarti sebelum mau tamat berubah, ada perubahan. Enggak ada perubahan. Makanya saya bilangnya kalau saya kesaksian itu sampai saya mau tamat, saya selalu bandel. Sampai di kampung pun saya udah bandel. Iya, udah tercap karena ada kan satu kampung kita ini nggak ada Ronaldo itu kayak gini dibalik dia itu kayak gini gitu kan. Tapi orang tua percaya. Orang tua mungkin Maksudnya percaya omongan orang lain kalau abang ini mungkin ngerokok atau hal yang lainnya di sana. percaya sama orang lain, tapi kalau saya balik, saya selalu mendekatkan diri sama orang tua supaya mereka nggak percaya. Kalau saya kan, kalau mama saya marah langsung saya peluk gitu kan, supaya saya nggak dipukul atau diapain gitu kan. Jadi itulah cara-cara saya supaya saya bisa bebas gitu kan. Kalau udah marah langsung saya peluk, saya cium mama saya gitu. Nah, jadi inilah momen yang sangat menyedihkan dalam hidup saya gitu ya. Waktu saya sudah tamat ini kan bingung nih mau kuliah kemana. Mau kuliah pun nggak bisa ke negeri gitu kan. Karena apa ya, gimana caranya mau masuk ke negeri karena nggak ada isinya gitu kan. Nggak, berarti nggak nyoba SBM, PTN, Nggak pernah coba. SNM. Iya, nggak coba. Jadi waktu itu pernah satu kejadian ini pas malam minggu, kebetulan teman-teman saya yang sekolah di Bali ini yang bandel-bandel ini sama ke saya gitu kan, datang ke rumah menjemput supaya kami bisa merokok di pinggiran Danau Toba itu gitu. Ini pas lo udah pulang. Udah Pulang. pulang. Jadi waktu itu saya pergi ternyata diikutin sama saya. Pas saya diikutin sama saya, kami merokoknya depan gereja Pentakosta. Set. Tiba-tiba saya nyalain rokok ini, kan gelap tuh posisinya. Saya nyalain rokok ini, tiba-tiba ada yang nampar saya. Wah, saya lihat gini kan, pikirin entah siapa gitu kan. Udah lama mamaku gitu, aduh, udah nangis gitu kan. Mama yang lamar tata. Iya, Oh. udah mama ini udah nangis. Langsung lah remas rokok ini buang gitu kan. Udah mama langsung balik aja gitu sama adik saya kan, nggak kuat lagi ngomong atau gimana gitu karena udah melihat di depan mata gitu kan. Jadi Udah saya terbukti. saya kayak yang saya bilang tadi, saya peluk-peluk gitu mak saya di jalan, nggak peduli lagi mak saya, udah langsung karena memang shock gitu ya. Shock sampai di rumah saya lihat lagi udah nangis gitu kan. Nangisnya cuman ngomong apa ya waktu itu kayak nggak nyangka gitu, kayak nggak nyangka saya ini memang kayak gitu aslinya gitu kan. Terus saya ini udah mulai kejang-kejang gitu kan, kejang-kejang, jadi sedih banget mungkin perasaannya. Terus dia udah kejang-kejang gitu, tiba-tiba gigi ini nempel gitu kayak step ya. Saking stres, iya. Saya buatlah jari saya di mulut orang tua ini kan. Biasa sendok besi juga tuh. Saya nggak mikir panjang lagi, saya langsung buat jari saya di situ. Habis itu udah pingsan benaran gitu kan, sambil ininya gitu. Masih ketahan giginya, Iya. bisa nempel. Udah saya Gregetan ya. Iya, jadi di situ saya nangis, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Udah benar-benar, aku juga mikirnya udah stres kayak mana ini gitu. Nanti kalau mama saya mati, mending saya duluan yang mati gitu ya. Karena jujur aja memang saya sangat sayang sama mama saya gitu ya. Jadi di situ saya melihat juga orang-orang sampai tetangga tahu semua. Karena adik-adik saya, masih ada adik saya 3 orang waktu itu. Sampai sekarang juga adik saya 2 orang lagi masih di kampung gitu ya. Mereka nangis-nangis seperti nyalain saya gitu kan. Nah di situ mereka tetangga mendengar kenapa gitu. Datanglah tetangga ini semua, dibuatlah berbagai cara supaya mama saya ini boleh sadar kan gitu ya.
sampai-sampai adik saya ini menggigit jari kaki mama saya supaya katanya bisa sadar gitu ya. Iya. Ternyata nggak sadar juga. Jadi situ saya udah mau gila gitu kan, karena memang kenapa harus kayak gini gitu. Saya nggak nyangka memang kayak gitu dan iya. Habis itu udah kayak gitu datang lagi tetangga-tetangga nyalain saya, memang kau nggak ada otakmu, dibilang gitu. Waduh, udah panik, malah Iya. lu disalahin. Bapak saya juga waktu itu udah tegang gitu kan, melihat kenapa gitu ya. Dan waktu itu ada juga abang saya di kampung waktu itu melihat saya kayak gitu karena kejadian ini. Saya dicekik sama abang saya ini. Oh, kebetulan abang juga udah pulang. Enggak, Yang jadi di ini Bandung. abang saya yang satu. Oh, ada satu Iya. lagi. Oh, oke. Emang yang ada di situ ya. Iya. Kalau nggak ada orang-orang mungkin saya juga bisa mati di situ ya karena dicekik sama abang saya. Serem amat ya. Habis itu banyak orang yang menjauhi saya setelah itu. Sampai ke sini gitu kan. Udah karena mereka tahu keadaan kabarnya kayak gitu, Ronaldo itu buat pingsan orang tuanya gitu ya. Makanya sampai sekarang aku berpikirnya itulah dosa paling berat yang pernah saya buat sama orang tua gitu. Makanya sampai sekarang ini saya kalau ingat-ingat itu kayak mau nangis juga. Kenapa harus kayak gitu kan. Nah setelah itu makin kesini juga saya nggak ada berubah gitu, malah masih merokok terus. Apa sih yang lo rasain waktu lo ngerokok? Kok kayaknya susah banget lo hindarin? Sebenarnya waktu itu kalau yang saya rasain itu sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman gaya-gayaan kalau menurut saya gitu ya, cuman gaya-gayaan aja. Tapi kan lu udah pulang ke rumah gitu. Kalau lo di dulu waktu di kos-kosan mungkin karena terpengaruh sama temen-temen biar bisa ngobrol dan bergaul. Sama kayak gini paling Kak. Itu kan ada zatnya itu yang emang orang mikirnya kalau nggak perokok tuh ya udah, kalau nggak mau rokok ya udah, yang penting ada tekad udah nggak ngerokok. Tapi nyatanya tuh melawan apa hal yang udah dilakuin, kebiasaan kayak kita main HP nih ya. Itu kan nggak ada zat apa-apa sebetulnya. Cuma dikit-dikit HP. Tapi Karena udah biasa. sifat, iya. Ada sifat kayak gitu dan itu susah untuk diubah. Oh, Perjuangannya berat kan pasti itu. Berat banget. Jadi waktu itu saya merokok terus. Nah tibalah mau bulan-bulan 7 ya. Setelah tamat bulan 7 tiba-tiba inilah kayak mana tujuan kita sekarang, kuliah atau gimana gitu kan. Nah pas mau kuliah ini saya bingung mau kemana gitu kan. Saya maunya dulu sekolah pelayaran. Datang lagi lah orang tua, gimana mau pelayaran, itu kan biayanya besar banget gitu ya, sedangkan kita nggak punya apa-apa katanya gitu. Aku mikirnya kenapa sih abang saya dulu bisa kuliah, kenapa sih kakak saya dulu bisa kuliah, pas di waktu saya mau pengen setelah tamat pengennya langsung kuliah kok nggak bisa gitu ya. Aku mikirnya kok gini banget itu gitu kan. Jadi aku udah pernah inisiatif daftar online dulu ke Akademi Maritim Cirebon tuh. Saya udah daftar gitu kan. Kebetulan waktu itu pas SMK, waktu saya SMK ini supaya ada uang beli rokok itu juga saya kerja doorstepper. Doorstepper kan saya simpanlah uang supaya bisa nanti. Saya juga mikirnya biarpun saya bandel sebenarnya, kalau sekolah jangan ditinggalkan gitu. Pokoknya tamat-tamat aja gitu. Iya gitu kan. Biarpun saya bandel pokoknya sekolah itu janganlah sampai enggak sekolah gitu. Nah jadi di situ saya kerja doorstepper ini, saya simpan uang seberapa yang ada gitu ya. Setelah saya simpan, itulah pas saya simpan ujung-ujungnya ada uang pendaftaran online ke Akademi Maritim Cirebon itu, AMC itu. Nah setelah terdaftar online mau registrasi lagi lah, tapi harus ke tempat langsung waktu itu karena nggak ada untuk beli tiket. Udahlah biarin aja tinggal di situ, lagian nggak ada keluarga kita yang bisa dijumpai di situ. Abang saya ngomong gitu, pas ngomong gitu, aduh kenapa sih udah daftar online kok nggak bisa dilanjutin gitu kan, kau ke Bandung aja, abang saya ngomong gitu. Di UNAI katanya gitu kan. Ngapain ke UNAI, gue bilang gitu. Ya di situ kau prakuliah dulu, kerja dulu. Apa prakuliah, gue bilang gitu kan. Aku nggak mikir apa. Emang abang di UNAI juga? Alumni dari UNAI kebetulan. Oh alumni. Gitu. Iya. Lulusan SMK tahun berapa? Kalau nggak salah tahun 2014. Kalau SMK lulusan tahun 2015. Iya. Berarti sempat prakuliah juga di UNAI. Setahun kan prakuliah di situ.
Aku mikirnya pas prakuliah ini apalah prakuliah ini gitu kan. Pikirnya prakuliah, pikirnya memang langsung kuliah gitu kan. Kayak ada syarat untuk ke kuliah gitu ya. Apa ini gitu. Nah, terus udahlah nyampe di Bandung. Memang nyampe di Bandung itu langsung rokok gue tinggalkan lah semua, nggak sama sekali kusentuh karena mikirnya takut sama abang nanti tempeleng di situ kan. Oh, iya, jadi itulah motivasinya. Oh, di itu yang situ. bikin lo ke-trigger untuk udah berhenti aja deh gue ngerokok. Nanti bisa ngelamati. Nanti ketahuan langsung tempeleng kayak gitu kan sistem abang saya ini. Jangan sempat dilihat gitu. Saya takut juga gitu kan. Nah, habis itu mulailah prakuliah. Apalah prakuliah ini. Itu pas prakuliah kerjalah di kantor BH. Pertama di kantor tuh dibuat. Udah makin kesini dari situ ikutlah beribadah. Oh, pertama seminggu nyampe di situ nggak mau ibadah tuh. Iya, seminggu 2 minggu nggak mau ibadah. Apa itu gitu ya? Pulang lah ya. Iya, biarin aja di situ gitu. Berarti tinggalnya di mana? Waktu itu saya tinggal di Daniel. Atau enggak, di rumah keluarga. rumah keluarga juga. Oh, deket Tunai. Iya. Oh. Jadi pas sudah nyampe di situ diajak sama mereka ayo ibadah. Ngapain? Aku bilang gitu, pergilah kalian. Aku tidur gitu kan. Sampai pulang mereka dari gereja aku tidur gitu. Mungkin mereka juga kurasa udah muak juga kan. Udah palak lah. Ngapain si anak ini gitu kan. Udah. Tapi makin kesini ikutlah ibadah. Disitulah saya merasakan ibadah pertama kok seperti seru sekali ya ibadahnya ini. Ada yang nyanyi kan, kalau di Ona itu semua ya mulai dari sekolah sahabat ada yang nyanyi ke sini gitu. Bahkan anak mahasiswa itu, apalagi saya lihat mahasiswa kependetaan kan kalau ngajar sekolah sahabat gitu kan, saya lihat gitu. Oh gitu ya gitu kan. Baru makin kesini saya ikutin Rabu malam juga udah ikut Vesper ikut gitu kan. Baru bahkan acara PHD gitu kan. Saya ikut ke situ, saya lihatin. Dari situlah saya langsung bilang waktu itu pulang ibadah. Acara itu ya, pulang ibadah itu nyampe di rumah nanti saya mau ngambil kependetaan aja gitu. Oh, dari situ. Ya Jadi ampun. mereka terkejut gitu kan. Serius Ronaldo katanya. Siapa yang paling menginspirasi lo di situ? Waktu itu Dosen kah? Atau mahasiswa siapa? Atau iya. saya lupa juga, cuman saya ada lihat mahasiswa di situ kependetaan orang Malaysia. Orang Malaysia. Saya lihat juga kok gini ya ternyata pelayanan itu gitu kan. Tapi setelah selesai nih prakuliah, tibalah pendaftaran. Saya mendaftar di akuntansi dulu gitu. Oh, padahal niatnya pengen pendeta. Iya. Pas mendaftar di akuntansi, pikiran saya ini kok nggak pas sih jurusan ini, kok saya Kenapa lo daftar di akuntansi waktu itu? Disuruh atau? terpengaruh lagi sama teman. Oh. Jadi banyak yang akuntansi tuh. Oh jadi gitu. pas sudah daftar kan ikut sampai 2 semester tuh. 2 semester. 2 semester? Iya, jadi uang prakuliah saya itu habis di akuntansi. Di akuntansi. Iya. Nah, habis itu aduh nggak betul lagi nih. Pikiran saya ini nggak ada memang di akuntansi. Maksudnya Jiwanya enggak ada lah, kayak enggak pas banget gitu kan. Saya mikirnya filsafat terus, saya udah mikir filsafat. Terus di situ saya udah berdoa aja lah, tolong Tuhan tentukan kemana saya bagusnya gitu kan. Udah nggak tahu kenapa mau masuk pendaftaran semester 3 akuntansi saya nggak ini lagi, langsung pindah jurusan ke filsafat. Berarti ada SKS juga yang bisa dilanjutin. Iya, jadi di konversi lah mata kayak kuliahnya. Indonesia. Nah, dari situ saya merasa memang kalau saya di pendeta itu memang panggilan, bukan karena saya buat sendiri gitu. Jadi memang benar-benar Tuhan itu pengen memakai saya gitu kan. Biarpun saya dulu orangnya bendel banget, nggak jelas, sampai orang-orang merendahkan gitu lah kan. Tapi saya percaya kalau memang Tuhan itu memanggil saya untuk melayani gitu. Dari situlah saya berpikirnya kalau memang jalan kita itu harus Tuhan yang menentukan asal kita mau gitu. Iya. Pelajarannya sih jangan sampai ngikut teman lah. Jangan sampai terpengaruh. Beberapa kali ngikut temennya salah lagi. Iya. Baik gak apa-apa. Iya. Nah pas masuklah di pendeta ini, memang saya nggak bisa dibohongi ya, nggak bisa ditutupi kalau saya ini bisa mendapatkan berkat-berkat walaupun saya sekolah di ini. Misalnya dari pakaian, bukan saya yang beli. Waktu itu pakaian saya acak-acakan gitu ya. Jadi waktu itu kebetulan ada seorang ibu
pas sudah tahu saya kependetaan, saya mau belikan kamu laptop tapi dengan syarat kamu harus bagus nilainya gitu ya. Setelah itu memang saya waktu itu fokus banget kalau nilai saya ini harus bagus gitu. Nah setelah itu memang kebetulan saya dapat IP bagus, lumayan lah kan kalau di Hyundai gitu kan, 3,75 gitu kan. Nah setelah itu saya kasih lah nilai saya ini, saya screenshot, saya kirim kayak gitu. Oke, laptop siap terjun langsung gitu kan. Nah pada saat Baik itu banget tentunya. pada saat itu memang langsung dikirim laptop, dikirimnya pun dalam bentuk box yang besar. Apa ini laptop atau apa gitu kan. Gede banget gitu. Terus saya buka, memang ada laptopnya, ternyata di dalam itu semua ada baju-baju baru ini. Oh, baik banget. Iya, ibunya baik banget. Jadi si ibu itu bilang itu berkatmu, tolong digunakan dengan baik gitu ya kan. Dari situ saya ternyata kalau mengikut Tuhan itu ya kita nggak tahu jalan-jalannya, memang pasti ada aja berkat dikasih gitu Ada kan. aja ya, iya. Iya. Tanpa kita minta tiba-tiba ada aja. Iya. Jadi pas saya udah gitu minggu depannya lagi ada lagi kiriman. Kiriman ini baju juga. Jadi baju-baju yang saya pakai gereja di sini itu semua dari Berkat lah. iya berkat, nggak ada dari uang, dari mana lah uang gitu kan. Tapi memang berkat itu langsung kayak hujan aja turun kalau kita benar-benar Dekat sama Tuhan. dekat sama Tuhan gitu kan. Ada nggak jasmu? Ditanyain. Oh, saya belum punya jas gitu kan. Memang nggak punya jas gitu kan, nggak punya jas. Ya udah, tolong carikan di mana bisa untuk menjahit jas katanya gitu. Terus langsung saya pergi, saya cari juga dapat lah kan. Itulah jas yang saya pakai di gereja gitu kan. Itu dari ibu itu juga. Jadi semenjak kami kenalan, ibu itu kayak perhatiannya lebih gitu kan. Nggak tahu lah ya, memang itu perasaan saya, perhatian dari si ibu itu lebih gitu kan. Sampai sekarang juga istilahnya masih sering dikabarin gitu kan. Dikabarin aja kita udah bersyukur banget gitu ya, biarpun nggak ada lagi gitu-gitu kan, tapi kita setidaknya sudah dilengkapi lah laptopnya, bajunya untuk kuliah dan melayani gitu kan. Istilahnya udah dilengkapi seperti itu. Nah jadi makanya saya pikirkan memang benar kalau saya ini dipanggil Tuhan untuk melayani, dan pada saat saya mau untuk melayani, pasti berkat itu tingkap-tingkap langit itu memang terbuka buat kita gitu. Memang bener ya. Jadi memang sangat luar biasa. Dan mulai dari saya masuk di Unai, 1000 pun dari orang tua saya nggak pernah dari kampung, nggak pernah sampai sekarang ini, nggak pernah saya minta 1000 pun. Bahkan kalau ada saya berkat gitu ya, bisa saya kasih ke mereka, ke adik saya kasih yang ngekos juga sekarang kan posisinya, saya kasih gitu. Jadi istilahnya keadaan yang dulu yang sudah terjatuh itu, yang buat orang tua saya sedih, buat orang tua saya kecewa, sekarang ini bisa saya bilang orang tua saya itu bangga sama saya, bahkan lebih bangga ke saya daripada ke abang-abang saya yang dua ini gitu. Jadi kalau saya lihat sekarang ini, mama saya ini lebih yakin lah sama saya kalau saya nanti bisa untuk membanggakan mereka gitu. Biarpun abang saya sekarang kerja pun dia fokusnya udah ke anak istrinya gitu ya. Makanya orang tua saya bilang cuman kau harapan satu-satunya gitu. Jadi waktu itu juga kakak saya sebenarnya nggak setuju kalau saya pindah ke filsafat. Waktu pertama kali daftar. Kalau orang tua gimana? Kalau orang mama mana lah yang terbaik gitu aja. Tapi kakak saya nggak setuju. Kau kenapa sih pindah? Apa ya, kita kan manusia gitu kan, secara manusia pendeta itu nggak ada loh gajinya gitu kan, nggak ada uangnya gitu. Gimana nanti kau mau menolong orang mama? Cuman kau harapan satu-satunya gitu kan. Istilahnya mereka itu kecewa lah. Kakak saya ini kecewa. Kau itu harus mikirkan kita 9 bersaudara. Kami ini 9 bersaudara, yang laki-laki 2 sudah menikah. Tapi makanya kalau mereka ini
udah menikah kan ya istilahnya fokus lah ke keluarga mereka, cuman mengharapkan yang inilah, pokoknya berjuang sendiri lah gitu kan. Itulah yang saya rasakan, berjuang sendiri. Makanya sampai sekarang ini aku mikirnya kok gitu banget sih Tuhan ini, aku masih mikir gitu. Oh, pasti ada sampai aja sekarang. pergumulan ya. Iya, Ada aja masalah ya. kok gitu banget sih Tuhan ini, kok pas saya mau kuliah tamat SMK nggak bisa langsung, sekarang saya udah kuliah masih ada tantangan kayak gini gitu kan. Aku mikir apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Tapi biarpun saya berpikir kayak gitu, ada juga pikiran saya mungkin ini juga rancangan-rancangan Tuhan nanti untuk menempa saya supaya bisa lebih baik lagi gitu kan. Iya, kalau saya mikir-mikirnya kadang kalau berdua gitu kan tengah malam, pernah juga berdua tengah malam di bawahnya jadi sedih nih. Berdua tengah malam gitu kan aku nangis, Tuhan sebenarnya kenapa sih hidupku ini kok aku bawaannya sedih-sedih terus gitu kan, nggak pernah bahagia gitu. Dan sekarang ini di kampung sama sekali nggak ada lagi yang bisa dikerjain orang tua gitu ya. Sampai-sampai bapak saya sekarang ini kerja udah tua, maaf Iya ya. harus pergi ke tawan pinus gitu kan. Pinus, Pohon pinus. pohon pinus ya. Harus ngambil getahnya itu supaya bisa Mobil kita jadi dijual. bentar gak? Iya. Kita udah ngedengerin nih pengalaman Ronaldo, terus dari yang bener-bener terpuruk, terus sekarang akhirnya jadi lebih baik gitu kan, dan sekarang juga udah ambil jurusan kependetaan gitu. Cuman Ronaldo apakah punya goal pribadi gitu? Mungkin kayak tujuan tapi Kedepan, nggak berjangka waktu gitu. Kayak pengen aja kayak gini tapi ya udah gitu. Ya pastinya kita pengen gitu ya, tapi kalau aku pribadi mikirnya kita ngikutin jalannya aja gitu, jangan kita mendahului tapi kita ngikutin jalur aja. Kalau aku mikirnya gitu sih. Nah, kalau bully itu pasti banyak gitu kan, tujuan kita banyak gitu, mau kayak gini lah kayak gini kayak gitu, tapi cuma satu tujuannya ya kita tetap fokus aja ke jalur dimana kita boleh menjalaninya gitu kan, kita terima tulus gitu. Nanti udah sekarang tuh tujuannya udah nggak muluk-muluk lah bahasanya kayak gitu ya. Pokoknya apapun Tuhan, apa yang Tuhan kasih, ya, Tuhan tetap kendaki, kontrol lah. ya kita jalanin dulu aja gitu. Sebisa mungkin ngebantu, sebisa mungkin berbuat baik, sebisa mungkin ya itulah kayak gitu-gitu aja standar. Nggak Tapi ada boleh satu aja kasih tahu apa gitu harapannya, kan tadi kebanyak tuh katanya goalnya, satu aja. Apa pengen jadi, pengen mungkin melayani di gereja ini ya, atau gitu. pengen di pelosok-pelosok. Kalau tentang melayani ya, kalau aku pribadi nggak milih-milih kemanapun nanti, misal kalau udah tamat selesai kemanapun itu siapa aja deh gitu. Nggak milih-milih kan sama aja gitu, sama aja ya, ladang dikasih Tuhan untuk kita layani gitu kan. Nggak peduli di mana aja, yang penting ya kita boleh melayani dengan baik gitu. Harapan kamu apa pada saat nanti Tuhan akan bawa kamu melayani ke suatu tempat? Ya harapannya supaya bisalah tetap merendah hati gitu ya. Setelah bisa melayani, paling enggak memang saya fokus ke adik-adik gitu. Terus ke keluarga gitu ya. Tetap menerima tanggung jawab itu ya, kalau misalnya Iya. kita tuh masih punya tanggung jawab. Soalnya kalau saya pribadi kayak nggak bisa, kalau udah lepas ya udahlah, nggak ngapain lagi gitu kan. Kalau saya udah lepas ya misal udah bisa hidup sendiri gitu ya, harus fokus juga lah ke membantu keluarga. adik-adik. Berarti Bang Ronaldo nih anak keberapa nih? Keenam dari 9. 9. Berarti masih ada 3 ya? 3 lagi ya? Oh, yang lain udah pada nikah? Kakak abangnya? Cuman abang aja sih yang nikah, kalau kakak belum. Belum ya? Tapi udah pada kerja semua ya? Iya kerja. Oh. Ya kayak gini-gini nih enak nih, kalau kemanapun punya cerita gitu sebetulnya kan ya. Iya. Kalau disiap mau ngapain udah gitu, udah start. Tapi memang Ronaldo ini hebat loh, walaupun dia melayani
padahal udah terserah Tuhan deh mau dibawa kemana, tapi tetap ingat sama keluarga ya, tanggung jawabnya tetap ada. Ya soalnya kita udah melihat yang di atas kita gitu ya, kayak aku mikirnya kurang gitu, nggak benar ini kan, bawaannya kasihan orang tua gitu kan. Ya sih. Iya. Selagi masih ada tuh harus selalu dijaga. Memang harus selalu jaga. Bahkan Yesus aja waktu disalib aja dia masih tetap ingat mamanya kan. Iya. Dimintain tolong kan sama muridnya, Ada tolong mama jaga. yang di dunia doang. Kan? Iya, gitu. Tolong ya kamu yang rawat mamaku ya. Iya, memang kita harus ini sih tetap Kalau keluarga. itu nggak lama juga lah tinggal sama mamanya juga kan. Iya. Ya, hitungan puluhan Tapi tahun tetap dia jaga tanggung terus. jawab, memang harus gitu. Jadi pelajaran buat kita anak muda juga nih, walaupun udah sukses, walaupun udah berkarir tinggi, tetap kesibukannya tinggi. iya benar, Itu harus sediain waktu tanggung sama jawab orang tua. sama orang tua dan keluarga tuh tetap harus ada. Kita harus tetap perhatiin. lah Contohin gimana keadaannya. Ronaldo, benar. Istilahnya jangan lupa diri gitu ya. Iya, jangan lupa diri, benar-benar. Pas Jadi di pelajaran bawah buat kita. ngerepotin orang tua, pas udah di atas udah sendiri aja. Kayak liburan bareng Iya, teman. jangan Pengen kayak makan, benar. udahlah. Benar. Karena kalau aku pikir-pikir, aku pribadi nggak kuat kayak gitu. Yang emang nggak bisa gitu kan. Pengennya gimana lah supaya bisa sama-sama nikmati gitu kan. Iya, Senang sama-sama lah. benar. Goals terbaiknya itu berarti ya membanggakan orang tua. Iya. Ya istilahnya jangan cuma sakitnya di orang tua itu kan yang melakukan. Jujur aja kalau saya sama sekali nggak ada sebesar pun dari orang tua untuk uang kuliah gitu kan. Ya nggak tahu dari mana. Soalnya aku dulu kerja asdos. Kadang-kadang kebetulan aku dekat sama dekan. Dekan sekarang Serhalin. Serafin, Alvin. Oh, Alvin ya, iya. Alvin. Dan dia tak kenal Alvin. Iya, iya, iya. Ekonomi gitu. Iya. Alvin. Jadi waktu itu sering hubungin, tolong kasih KTP-mu, KTM-mu katanya gitu. Buat apa gitu? Cepat ya sekarang katanya gitu. Langsung foto kirim, tiba-tiba besoknya masuk beasiswa kan. Tanpa kita ngomong ke dosen itu gitu kan. Sir bantu dong begitu. Tapi surnya itu udah tahu gitu kan. Langsung dibantu aja masuk 2 juta gitu. Ya, kalau kerja di UNA itu dosen tuh nggak cuman ngajar doang, tapi ngasih contoh. Benar, pasti ada Apalagi aja. kalau ada acara-acara care group, wah itu Iya. itu cerita satu sama lain tuh. Iya sih, benar memang. Baru kalau saya pribadi kan asisten dosennya Sir Stimson yang S2. Tapi sering dimotivasi juga sama si Sir Alvin. Kau itu harus baik gini gitu kan. Dan awalnya juga kemarin itu waktu kerja di Asdos sebenarnya saya nggak daftar loh, nggak daftar gitu kan. Aku kan kerja jaga malam terus Sir Stimson ini mungkin sering lihat di situ kan, terus dicat, Ronaldo selamat pagi, kau jaga malam, cepat tolong yang cepat tinggalkan itu, datang ke kantor saya, katanya. Ngapain gitu. Tiba-tiba mulai sekarang kau jadi asisten dosen saya katanya gitu. Kerjaan cuma kayak gini. Oke sir, baik sir. Udah dari situ jadi makin dekat lah sama dosen ini gitu kan. Tapi tinggal masih di rumah saudara atau udah Kalau belum udah set? sekarang ini tinggal di gym ya. Karena apa ya? Tinggal di mana? Gym Oh, gym. aja. Jadi Di kayak lantai berkat, atasnya ya. ya kayak berkat juga kan, gratis. Kita cuma cari makan aja. Sama Milenita ya suaminya. Iya. Kita cuma bersihin gym itu. Iya. Ngejagain, iyalah, jaga-jagain itulah, beresin itu semua. Ya paling enggak tempat tinggal gratis udah gitu. Betul, ya. betul. Wifi ada. Apalagi kayak semester kemarin ini sampai sekarang kan online gitu kan. Sangat terbantu gitu kan. Kalau cari makan, apa ya? Kalau makan ini istilahnya aku pun bingung. Dari mana kok bisa kita makan gitu kan? Kok ada aja kan? Ada aja ya. Iya. Itu dia. Kalau ditanya itu dari mana makan, bingung jawabnya kan gitu. Soalnya Soalnya ada aja gitu kan, datang gitu. iya ya. Berarti benar apa yang dibilang Alkitab ya. Kalau anak Tuhan tuh nggak pernah minta roti ya. Minta roti, bener. Datang aja gitu kan,
tiba-tiba nanti ditelepon lah, Dok udah makan? Oh, belum Bang, datang dulu kantor ya, kayak gitu. Habis itu dikasih tuh nasi kotak kan, makan gitu. Ya, Iya. Heeh. Iya. Jadi luar biasa sih. Hebat nih memang. semuanya emang peduli sih overall di UNA itu. Iyalah. Mau staff, mau dosen, Iya, itu memang. emang lingkungannya sih. Karena aku sempat juga sering-sering main ke Daniel dan yang lihat keadaannya gitu, ya ada makan, kalau nggak ada ya udah makan dulu sampai ada gitu. Itu kayak merasa ya ampun, itu tuh tadinya aku malas dining jadi semangat dining. Iya, iya. Karena kan mindset orang kayak makan dining tuh Bosen. negatif lah gitu. Iyalah. Tapi pas aku ngelihat ada reasonnya gitu. Iya, pas sudah terpuruk baru ngerasain, ya ampun ternyata makanan dining enak. Gue juga pernah ngerasain kok kalau gitu. Makanya dari situ juga gak mikirnya gitu. Memang benar kalau kita itu nggak boleh melihat yang di atas kita gitu kan. Harus lihat ke bawah. Iya, selalu kita melihat biarpun posisi kita udah kayak gini gitu kan, sakit gitu, tapi masih ada aja yang lebih sakit dari kita gitu loh. Dan ceritanya tuh Iya, kalau mau dibanding-bandingin menderita nih nggak ada ujungnya gitu. Enggak ya. makanya Sama kayak kaya orang kaya kan. makanya kalau Yuna itu pernah tuh bukannya mau mau apa ya, kayak mau membanggakan diri gitu kan, adalah uang entah dari mana lah datang uang ini, kulihat lah dia teman ini cuma beli Indomie gitu kan, apa sakit juga tinggi gitu kan melihat, aduh gitu, nggak tahu kenapa pergi ke gym itu kami lah uang dari dompet gitu kan, kasih lah dia uangnya nih, lah beli makan, nolak juga sih dia, aku kerja sekawan ini sama kayak aku gitu kan, tapi aku kasih aja lah, udah makan aja nanti gitu kan, tapi malamnya itu kita nggak tahu mau dari mana datang dari mana makan makan. lagi buat kita gitu kan, jadi memang kalau kita peduli sama sesama kita gitu kan, ada juga pasti berkat-berkat Amin. yang nggak kita tahu. Benar ya, benar. Salah satu histori yang sekarang lah dilihat sampai sekarang kan perjuangannya udah di akhir-akhir lah Iya. tahun akhir gitu. Setelah itu udah melayani jadi pelayan sesungguhnya. Jadi panutan bagi-bagi jemaat lah. Apa pesan-pesanmu buat anak-anak muda kita nih? Kalau pesan-pesan sih, apalagi di Jakarta Sempurna nih, kalau kulihat kebanyakan perekonomian mereka ya orang tuanya gitu kan menengah ke atas loh. Aku lihat itu gitu kan. Ya kalau pesannya janganlah itu menjadikan diri mereka menganggap meninggikan diri, tapi jadikanlah itu bahan untuk merendahkan diri supaya bisa melihat yang di bawah, menolong gitu kan, karena sangat berarti gitu. Yang mungkin mereka pikir itu kecil padahal itu sangat Iya. berarti. Sabtu lalu baru sabtu lalu Ya, lalu. dosa. Di situ aku ngajar kelasnya Kak Gri. Aku lihat mereka itu kan, aku ngomong ke mereka itu, kalian ini tuh anak-anak yang beruntung, gue bilang gitu kan, anak-anak yang penuh kebahagiaan, kalian sudah bisa merasakan kayak gini. Kalau aku yang kalian rasakan ini belum kurasakan gitu. Tapi biarpun kalian kayak gitu, kalian itu harus baik-baik, tetap fokuslah sama pelayanan untuk Tuhan, jangan pernah tinggalkan karena sangat berarti gitu kan. Datang mereka, ya. Nanti juga mereka akan sadar Ya, dan sadar tahu. waktu Mereka akan ngerti ada waktu. Emang harus ngerasain dulu sih biar kebayang bisa. Bener. Terima kasih banyak ya Ronaldo, memang pengalaman lo Luar biasa lah. luar biasa Bisa dan jadi didengar nih bisa jadi bisa yang tadi nggak kepikiran jadi kepikiran. Iya. Oh kayak gini ya ternyata di luar Jakarta mungkin iya. keadaannya. Itu jadinya kita juga terinspirasi sebagai anak muda, juga kita jadi punya banyak nasihat dan saran gitu yang bagus buat kita. Baru itu jangan sekali-sekali lupa sama orang tua, nggak boleh. Kalau aku menantang keras itu. Ya, setuju. Iya, Sama orang tua segalanya lah ya. benar. Walaupun kita nanti mungkin nikah, Iya. punya pasangan seumur hidup, Kalau tapi orang tua belum tentu perfect, tapi tetap jangan tinggalin. Iya. Setuju sih gue memang. Iya kan. segala apapun, sekejam apapun, Dibandingin kan sama kakak abang kan di kuliah sama orang tua, mungkin waktu itu masih muda, masih bisa lah. Aku tahu gimana caranya ngeliat mereka ngutang ke sana gitu kan. Tapi pas
di aku mentok semua, mentok. Harus berusaha sendiri. Aku udah merasakan sakitnya kayak mana mereka kan. Dari situ lah. Cuman udah percaya. Veto penting emang ya. Benar. Sampai sekarang ini cuman modal percaya Tuhan selalu tidak akan meninggalkan, Iya, akan menolong pasti. pada waktunya. Iya, udah terbukti Kayak dari pengkhotbah kan selalu andalan banyak orang sih gitu. Iya. Kita nggak bisa menyelidiki apa rencana Tuhan. Kita bisa dibilang kita sebodoh itulah untuk mengerti akan jalan cerita Tuhan. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak ya ceritanya Ronaldo. Terima Thank you kasih. udah datang, udah Thank you. sharing-sharing, Iya. banyak lah. Semoga pendengar yang di sini juga bisa Terberkati tersentuh, juga. bisa ke mama papa lihat apa kesusahannya, bantulah gitu. Iya dong. Jangan tong-tong udah rumah gede ngaku aja tuh setengah mati di situ kan. Janganlah. Jangan. Terima kasih banyak ya. Semoga sukses ya Ronaldo ya. Thank you people untuk nonton video kita Jangan lupa subscribe, follow sosial media kita. yang ada di bawah ini. Bisa dicek. Dan sekali lagi terus nonton video kita, nonton YouTube, Instagram. Sampai jumpa. Dah.